Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesuai dengan tema hari ini bahwa hari doa sedunia, ya. Bagaimana kita bisa mengampuni orang, kita bisa mengasihi orang. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Tuhan kita pasti diberi pertolongan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kalau kita lihat sampai sekarang ini, dan kita toleh ke belakang, begitu banyak penyertaan Tuhan buat kita. Dari kecil sampai kita tua ini, ya. Kalau kita ada waktu, kalau bisa sih ini ya, merenungkan. Tuhan, aku bisa berdiri sekarang ini. Aku bisa bersama-sama dengan keluargaku. Itu semuanya adalah pertolongan dari Tuhan. Bahkan nanti, sampai masa putih rambutku, aku tetap menggendong kamu. Bersama dia aku aman, sampai akhir zaman. Kalau orang-orang di luar sana masih mencari, aku nanti kemana meninggalku, matiku nanti kemana larinya. Kita nggak usah mencari lagi. Karena aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Akhir zaman, Bapak Ibu yang terkasih, nggak main-main. Kita sampai kesudahan. Kita udah mati, tapi tetap ditolong terus. Di dunia ini, tapi di alam baka juga kita akan dibantu. Nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, bersama dia. Aku sampai pada Bapakku di surga. Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada pintu, tidak ada jalan, tidak ada solusi. Coba kalau Bapak Ibu baca-baca tentang, bukan mendiskriminasikan ya, tapi coba kalau kita lihat-lihat itu, dia mencari nirwana seperti itu ya, itu dia masih bagaimana dia menuju ke nirwana, bagaimana dia katanya langit 7 dan lain sebagainya, dia masih mencari. Kalau kita nggak mencari, kita sudah disediakan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tinggal kita percaya kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, ya. Memikul salib bukan sebuah hukuman, ya. Kita percaya bukan berarti terus kita hidup enak seperti jalan tol, tidak. Kita percaya kepada Tuhan. Ada onak duri, ada semak belukar, ada batu-batu yang mengganggu kita, ada gunung persoalan yang kita hadapi. Tapi kita yakin dan percaya, kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan terang, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Sampai detik ini, sampai saat ini, aku tetap menggendong kamu. Ya, amin. Untuk merespon, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 451, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga.
Terima kasih. Kita akan doa syafaat. Biar Mama yang share screen. Ya, mohon bantuannya untuk doa syafaat ini. Kita akan bergantian ya, Bapak Ibu. Di sini depan aja ya. Ya. Ya, saya terakhir. Persilakan. Hah? Ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau Allah yang menciptakan segala isi dunia ini. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami. Engkau Allah yang kami puji sembah di saat-saat kami senantiasa ada di dalam kehidupan baik maupun di dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Saat ini kami patut mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan izinkan kami, anak-anak-Mu, Jemaat Pelayanan Sektor 5 GPB Menara Kasih, kami sudah bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah ini, bermazmur, dan juga mendengarkan sapaan firman Tuhan, di mana pada malam hari ini, seluruh GPIB mengadakan ibadah dalam ibadah doa bersama. Seluruh jemaat Tuhan di gereja-gereja-Mu ya Tuhan, mulai dari Sabang sampai ke Bau-Bau. Malam hari ini kami semua sepakat untuk mendoakan semua yang terjadi di dalam kehidupan kami, untuk mengingat dan mengenang masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus yang kami imani, yang kami percaya. Tuhan, di dalam masa-masa penderitaan-Mu, kami mengingat Engkau begitu menderita bagi kami. Engkau yang berkorban bagi kami, menderita, rela, mati dan bangkit, menebus dosa kami umat-Mu yang berdosa. Jelang sesaat lagi kami akan mengingat akan saat kematian-Mu, Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur dan mau mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Kehidupan kami juga penuh dengan penderitaan ya Tuhan, tapi penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan penderitaan-Mu. Tuhan tolong kami. Ampunilah kami ya Tuhan apabila hari-hari hidup kami menjauh daripada Engkau.
Hari-hari hidup kami mengecewakan Engkau Tuhan. Hari-hari hidup kami senantiasa lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk mengimani Engkau Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, dan bahagialah kami, sehingga kehidupan kami senantiasa hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajarlah kami untuk senantiasa taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menikmati kasih setia-Mu. Kami diajari untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi satu dengan lainnya di antara kami, baik di dalam keluarga sebagai suami istri, keluarga orang tua dan anak, maupun di dalam persekutuan. Jadilah kami anak-anak yang selalu taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami tidak layak, kami tidak berdaya Tuhan, kami manusia yang berdosa. Tapi kami percaya Tuhan mengampuni kami, sehingga kami mampu dan layak di hadapan hadirat yang kudus. Terpujilah Engkau Allah Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi dunia ini yang penuh dengan penderitaan, berbagai bencana terjadi di berbagai negara di belahan bumi ini Tuhan. Semuanya itu ya Bapa, kami percaya bahwa dunia semakin jauh daripada Engkau. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu ya Bapa untuk keselamatan dunia ini, sehingga semua umat akan yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Khususnya ya Bapa, kami berdoa bagi konflik yang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina. Apa yang terjadi di dalam konflik mereka, hanya Engkau yang mengetahuinya. Di antara kedua negara ini, khususnya pemimpin-pemimpin negara, Presiden Ukraina dan Presiden Rusia, biarlah Tuhan melawat, Tuhan jamah mereka dengan kekuatan Roh Kudus, memberikan hikmat untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, supaya ada kedamaian di antara kedua negara ini ya Tuhan, di mana banyak umat yang sudah berkorban, banyak yang sudah meninggal, banyak yang sudah menderita, sehingga banyak juga warga negara yang sudah keluar untuk mencari keamanan dan kenyamanan di negara-negara di sekitar. Tuhan tolong, hadirlah bersama dengan mereka di sana. Tuhan bersama dengan mereka untuk menyelesaikan persoalan di konflik yang terjadi antara kedua negara ini ya Tuhan. Tuhan tolong mereka ya Bapa, kami tidak bisa membuat sesuatu, tapi kami percaya lewat doa, seluruh doa dari seluruh bangsa yang dinaikkan kepadamu Tuhan, untuk kebaikan kedua negara ini Tuhan, dengar dan Tuhan menjawab. Nyatakanlah kuasa kedamaian bagi kedua negara ini, maupun negara-negara lain yang sedang berkonflik di Timur Tengah sana. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus. Kami hanya bisa bawa di dalam doa. Tapi biarlah kehendak-Mu yang Kau nyatakan, bukan kehendak kami. Inilah ungkapan syukur doa kami yang kami bawa kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam rangkaian doa syafaat kami di malam hari ini ya Tuhan, biarlah kami melalui persekutuan yang kecil ini Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan, kami menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, di mana kami tinggal di sini ya Tuhan, tinggal di negara Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Biarlah kami mau berdoa untuk pemerintahan pusat, mulai dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi Tuhan, beserta ajudan, beserta para menteri, maupun sampai tingkat yang ke bawah ya Tuhan. Biarlah mereka bekerja menjalankan tugasnya ya Tuhan, penuh dengan tanggung jawab, takut akan Engkau, senantiasa mengandalkan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Biarlah ya Tuhan, biarlah mereka, para petinggi-petinggi ini Tuhan,
boleh menjalankan semuanya ini, tugas ini ya Tuhan, seturut daripada kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ketika mereka boleh melaksanakan semua tugasnya ya Tuhan, terlebih ya Tuhan, di dalam masa pandemi ya Tuhan. Tidak gampang ya Tuhan untuk menata negara ini ya Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, ada begitu banyak ya Tuhan yang mereka sudah lakukan ya Tuhan di dalam menghadapi pandemi corona di sini ya Tuhan. Vaksin-vaksin yang upayanya Tuhan, biarlah ya Tuhan upaya-upaya yang mereka lakukan ini Tuhan boleh menjadi berkat ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami semua selaku warga negara ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai mereka, kami yakin dan percaya Tuhan. Bapa di dalam syurga, di dalam pemulihan ekonomi pun juga ya Tuhan, di dalam masa pasca pandemi, mungkin saat ini sudah masuk di dalam epidemi ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan-Mu tolong, Tuhan-Mu campur tangan untuk semuanya ya Tuhan. Biar pemulihan ekonomi boleh terjadi ya Tuhan. Lapangan-lapangan pekerjaan boleh terbuka lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kasihani kami semua, mungkin warga negara yang terputus hubungan kerjanya ya Tuhan. Biarlah kami musrahkan ya Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi kami semua ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan di dalam menghadapi pasca pandemi di sini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa bersama kami, bersama para pemimpin, kami semua ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keamanan dan stabilitas keamanan nasional ya Tuhan. Terlebih beberapa hari yang lalu ada insiden-insiden demo-demo ya Tuhan. Kami tidak tahu lagi ya Tuhan. Karena itu semua ada provokasi-provokasi yang ditimbulkan Tuhan. Tapi kami mohon pertolongan Engkau Tuhan bagi kami semua, para pejabat dan pun juga kami semua ya Tuhan. Tapi kemarin adanya insiden ya Tuhan, semua berjalan atas kendali Engkau ya Tuhan, sehingga semua boleh berjalan walaupun ada yang hal-hal yang bentrokan, ada hal yang kena luka-luka, tapi itu kami tetap bersyukur karena kami merasa meyakini ada campur tangan Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam syurga, melalui persekutuan kami di malam hari ini Tuhan, biar kami musrahkan semua segala sesuatunya bangsa dan negara kami, pun juga kami semua di sini ya Tuhan sebagai warga negara yang kami cintai di sini Tuhan. Tuhan bersama kami, pulihkan segala sesuatunya, semuanya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan ada bersama kami. Bapa di dalam syurga, inilah doa dan syafaat kami. Biarlah Engkau akan mendengar dan menyambut doa-doa kami selanjutnya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Melanjutkan syafaat kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, di atas bumi. Di dalam pemberitaan Injil, kiranya Tuhan tolong. Teristimewa bagi gereja GPIB yang berada di Indonesia ini, khususnya GPIB Menara Kasih. Di dalam kesaksian, di dalam pemberitaan Injil, kiranya Tuhan, Engkau hadir dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dari tahta-Mu yang maha tinggi. Engkau mengaruniakan Tuhan kekuatan hikmat, sehingga oleh pemberitaan Injil, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan mereka bertobat untuk percaya kepadamu dan beroleh keselamatan. Tolong Tuhan lindungi, jagai para hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil dimanapun berada. Yang ada juga di Menara Kasih, hamba-hamba-Mu Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati dan lindungi. Biarlah Tuhan keselamatan terjadi di seluruh dunia ini. Ya Bapa,
Kami juga berdoa bagi pos-pos pelayanan atau pos-pos Pelkes GPIB Menara Kasih di seluruh Indonesia, Tuhan. Tuhan kokohkan pelayanan mereka. Tuhan kuatkan. Tuhan memberikan hikmat marifat dari surga. Sehingga mereka dengan semangat yang tinggi, sebagai seorang pejuang Tuhan, di dalam melayani jemaat-Mu yang berada di tengah-tengah ataupun yang ada di pedalaman-pedalaman. Kiranya juga Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan sertai mereka semua, Tuhan. Dan biarlah mereka penuh semangat di dalam mewartakan kesaksian maupun pemberitaan Injil. Dan kami, Tuhan, yang berada di kota-kota besar untuk menyokong mereka, baik itu di dalam doa, di dalam segala upaya dana, ataupun apapun yang mereka butuhkan, Tuhan. Biarlah kami sehati sejiwa demi pelebaran kerajaan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa secara khusus bagi pelaksanaan perjamuan kudus hari Jumat mendatang. Segala sesuatunya kami serahkan kepadamu. Belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah rela mati bagi kami untuk menebus kami, Tuhan, untuk melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Berkatilah segala persiapannya. Berkatilah keamanan kami, Tuhan, di dalam melaksanakan Jumat Agung. Kuasa yang besar turun atas kehidupan kami. Teristimewa anak-anak-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus nanti. Roh pengenalan akan Tuhan, roh pertobatan itu turun atas kami semua, Tuhan. Sehingga kami mampu untuk duduk, untuk merayakan dan mengingat kematian-Mu. Semua pengorbanan-Mu itu, Tuhan, biarlah tidak kami sia-siakan, tetapi kami boleh menghayati dengan segenap hati kami, penuh dengan pertobatan. Ya Allah yang hidup, yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, beracaralah sesuai dengan kehendak-Mu, kuasa-Mu, kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Roh Kudus memenuhi kami semua, Tuhan, di dalam segala persiapan kami, baik itu gereja-gereja yang berada di seluruh dunia, maupun pribadi-pribadi kami yang akan ikut duduk merayakan dan mengingat kematian. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu. Ampunkan segala dosa pelanggaran. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, yang masih di mana kami boleh akan merayakannya bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman yang berada di seluruh dunia ini. Teristimewa bagi jemaat kami GPIB Menara Kasih. Ya Bapa, inilah ungkapan syukur juga permohonan kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak Surgawi, dalam rangkaian doa syafaat pada malam hari ini, kami bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati mendoakan saudara-saudara kami keluarga besar sektor 5 di Kodo ini. Berkati kami semua Tuhan, setiap keluarga, setiap pribadi yang ada di dalam sektor 5 ini. Berkati kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, kebijaksanaan, hikmat, akal budi yang besar kepadamu. Biarlah kami bersatu hati terus-menerus. Apapun yang terjadi, kami tetap ikut Engkau. Kami tetap bersama Engkau. Tuhan tolong kami, kuatkan kami. Banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi biarlah itu tidak menutup, tidak menghalangi untuk cinta kami kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, pada malam ini Tuhan, di tengah-tengah kebahagiaan kami berdoa buat saudara kami yang sedang lemah tubuh, Ibu Elsia Latuni dan Bapak Sugeng.
Bapa Surgawi, berkati beliau dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, penghiburan. Berkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang diminum, apapun yang dikonsumsi Tuhan. Berkati dengan berkat yang penuh dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mendatangkan kesembuhan yang sempurna. Engkaulah tabib di atas segala tabib Tuhan, kami yakin dan percaya mujizat-Mu ada dari dahulu hingga sekarang. Kami serahkan juga saudara bersaudara, anak cucu yang mendampingi, dan Engkau juga memberi kekuatan dan penghiburan, sehingga beliau boleh bersabar mendampingi kedua orang tua kekasih. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang berlaku di atasnya. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat para janda, duda, lansia, yatim piatu. Berkati Tuhan dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu mendampingi, kami lemah, kami tidak bisa memberi yang terbaik, tapi kami yakin Engkau Allah kami yang akan mendampingi, Engkau membantu, akan menolong, bahkan Engkau memelihara apapun yang dibutuhkan Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong, membimbing, Engkau tidak akan meninggalkan sendirian. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak kami, saudara bersaudara yang sedang menempuh pendidikan, baik dari yang terkecil, TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi. Tolong Tuhan anak-anak-Mu ini adalah biji mata-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Dialah yang punya kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Tolong Tuhan, berkati dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Banyak pergaulan yang tidak baik, banyak hal-hal pengaruh yang tidak baik. Tapi kami yakin anak-anak Tuhan tidak akan Kau tinggalkan. Engkau akan menyelubungi dengan Roh Kudus-Mu, melindungi dimanapun anak-anak kami berada. Duduk, berdiri, jalan, berlari, apapun dilakukan Tuhan, biarlah semua berjalan di atas jalan-Mu. Biarlah Engkaulah yang mengendalikan anak-anak kami. Kami sebagai orang tua tidak mampu mendampingi, menolong, membantu, melihat, mengasuh dengan baik. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan anak-anak-Mu ini. Anak-anak pemberian-Mu ini Tuhan. Anak-anak yang berharga di mata-Mu ini Tuhan. Kami yakin Kau akan beri masa depan yang indah. Setiap anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Yang selalu dengar-dengar akan Engkau. Dan selalu melakukan firman-Mu dimanapun anak kami berada. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, saudara bersaudara yang sedang menantikan pasangan hidup. Ataupun yang sedang menantikan buah hati. Tolong Tuhan, Engkau Allah kami hanya bisa berharap kepada-Mu. Berilah yang terbaik. Kami tahu rencana-Mu yang terindah buat kami. Biarlah kami selalu dikuatkan, kami selalu berharap kepada-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat saudara bersaudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Bapak, jangan tinggalkan kami. Kami tahu bahwa Engkau-lah gadaku dan tongkatku Tuhan. Engkau akan membawa kami ke padang rumput. Kami percaya itu Tuhan. Bila pekerjaan buat anak-anak-Mu yang sedang menganggur atau sedang tidak memiliki pekerjaan. Kami tahu bahwa kami tidak akan dipermalukan. Kami yakin itu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kekasih kami yang sedang berbahagia. Ibu Diaken Rina Lemboto dan Bapak Sugeng yang Engkau tambahkan usianya. Sungguh indah Tuhan, berkat yang luar biasa kepada kedua kekasih kami. Berkati panjang umur, kesehatan, kekuatan, kemampuan, kebahagiaan, berkat yang berlimpah di atasnya. Kami menyerahkan kedua kekasih kami ini. Biar Engkau senantiasa memberkati, bertambah-tambah, bahkan di dalam pelayanannya, Engkau menjadikan lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Engkau juga memberkati keluarga yang mendampingi anak-anak kekasih. Engkau juga memberkati Oma tercinta, yang Engkau juga memberkati dengan kekuatan yang besar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan dan Allah kami yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa dalam cobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk pada pengucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Yohanes 16 ayatnya yang ke-26 hingga yang ke-27. Kita memuji Tuhan dari Kirung Jemaat 452, ayatnya yang pertama, 4, dan 6, naikkan doa tak enggan. Yesus pasti berkenan, doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Berikanlah sentosamu dan kuasai diriku, penebusku kau berhak, jadi rajaku tetap. Jalanmu tunjukkanlah, jiwaku kuatkanlah, hingga hidup matiku memenuhi maksudmu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami puji dan kami tinggikan. Intinya kami naikkan syukur kami Tuhan. Malam hari ini firman-Mu telah menyegarkan kami dan mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, baik kepada sesama, kepada orang lain ya Tuhan, kepada diri kami masing-masing. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, perkenankan kami mau berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Diakan Eli Firmanto yang telah mewartakan sabda-Mu, kiranya pakai dia lebih heran lagi Tuhan berkati di dalam pelayanannya, di dalam tugas dan karyanya sebagai pendidik, juga keluarga, Bapak Firmanto dan anak terkasih Ella.
Tuhan berkati keluarga ini Tuhan Yesus, kiranya boleh menjadi berkat Tuhan dalam sehat kuat yang daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Engkau memberkati setiap usaha dan karya kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Terimalah Tuhan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit bagi kami ya Tuhan, kami percaya, dan biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh berguna bagi hormat dan kerajaan-Mu menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bapa di surga, inilah doa kami, dengarkanlah dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan naikkan syukur kami. Amin. Silakan untuk kembali, kita masuk pada warta jemaat. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta jemaat. Atas nama Majelis dan Jemaat Sektor 5 mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Diaken Nyonya Elizabeth Firmanto yang telah menyampaikan firman kebenaran Tuhan yang begitu indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. 2. Diaken Nona Dwi Samihari Pohan yang telah mendampingi dalam ibadah rumah tangga ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Nona Dwi Samihari Pohan. Juga pada Penatua Jane Papilaya, Penatua Nyonya Putri Langi, dan Penatua Eni Sopakua yang telah membantu dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua. Untuk Bapak Emmanuel Firmanto, kami mengucapkan terima kasih yang selalu siap memberikan tempat untuk kita beribadah dalam setiap ibadah rumah tangga, PKP dan PKB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Firmanto dan keluarga. Untuk adik Ella dan Abi yang setia melayani dalam ibadah-ibadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik Ella dan Abi di dalam pelayanannya. Ibadah-ibadah untuk pekan ini. Untuk ibadah PKP tidak ada, karena kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung. Jumat Agung ada 3 kali ibadah, jam 6, jam 9, dan jam 17.00. Untuk hari Sabtu, PKB juga tidak ada. Kita masuk dalam peringatan HUT dan Paskah. Kita berpartisipasi untuk mengikuti senam bersama dan kerja bakti. Sektor 1 sampai dengan 14. Jika Bapak Ibu berkenan, boleh hadir ke gereja. Untuk hari Minggu, kita masuk dalam ibadah Paskah, yaitu 3 kali ibadah, jam 5, jam 9, dan jam 17.00. Mari kita dengan sukacita dapat mengikuti ibadah-ibadah pada pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada hari ini adalah tanggal 13 April adalah hari doa GPIB. Mari kita sama-sama saling mendoakan, baik di dalam sektor pelayanan 5, kita berserta keluarga kita, karena kuasa doa sangat besar kuasanya.
Mari, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, biarlah kita selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Demikian warta sektor. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam pengutusan. Jemaat, mari berdiri, dengarlah amanat pengutusan yang terkandung dalam Yesus kepada Allah, terdapat dalam Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mari kita sambut dengan kitab Bakti 221 ayat pertama dan ketiga. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, tianganku nyatalah. Bukit lurah, langit samudera, karya agung tangannya. Ini dunia Bapakku, janganlah ku lupakan. Walau kuasa jahat mencengkram, namun Tuhan yang menang. Ini dunia Bapakku, walau masih berperang, namun korban Yesus disalib, bumi sorga damailah. Bapak Ibu, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Ibadah selesai. Kita mari satu.
Oke, bentar ya. Semua dibuka. Bi, buka, Bi. Bi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lagi-lagi. Bentar. Satu, 2, 3. Oke, selesai. Sip. Terima kasih semuanya.